Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Saat ini saya sedang berada di Pura Griya Sakti Manuabe yang terletak di Desa Pakraman Manuabe, Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dan pura ini menjadi cikal bakal Trah Brahmana dan dikenal sebagai tempat bersejarah bagi banyak orang. Namun siapakah sebenarnya Peranda Sakti Ketut Buruan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Peranda Ketut Ler yang menjadi nenek moyang Trah Manuabe yang ada di sini. Dan saat ini saya sedang berada di depan dari Pura Griya Sakti Manuabe untuk memasuki areal Nistaning Mandala. Dari Pura Griya Sakti Manuabe ada beberapa akses jalan yang melewati Candi Bentar, diantaranya dari tempat parkir atau bisa juga langsung dari jalan raya melewati Candi Bentar tadi, maka akan sampai pada bagian Nistaning Mandala dari Pura Griya Sakti Manuabe. Di bagian Nistaning Mandala dari Pura Griya Sakti Manuabe terdapat sebuah plinggih yang diwastra dengan kain putih kuning dan terdapat beberapa gedung yang berwarna putih dan juga ada yang berwarna kuning. Di sini juga terdapat sebuah patung yang terletak seakan-akan membentuk sebuah gua, dan bentuk bangunan adalah berbentuk bangunan besar yaitu dengan atap berbentuk limas. Dan di sini juga terdapat canang sari dan juga tempat tirta yang menandakan bahwa sebelum memasuki bagian Madyaning Mandala atau Utamaning Mandala, terlebih dahulu biasanya pemedak ngaturin canang di tempat ini. Dan ini adalah tangga samping yang ada di pura yang nantinya juga akan menuju ke bagian Madyaning Mandala Pura, atau bisa juga menuju ke bagian Utamaning Mandala Pura melalui pintu samping. Dan saya akan menaiki tangga yang ada di depan untuk menuju ke bagian Madyaning Mandala dari Pura Griya Sakti Manuabe. Dalam mitologi yang berkembang di masyarakat setempat, Peranda Ketut Ler adalah sosok yang sangat dihormati dan dianggap memiliki kesaktian yang luar biasa. Dan saya kutip dari Bali Express, menurut Iromangku Nyoman Sibang, yaitu pemangku dari Pura Griya Sakti Manuabe dalam lontar Dwi Jendra Tato, disebutkan bahwa beliau merupakan keturunan langsung dari Dangyang Dwi Jendra. Beliau dikenal dengan nama asli Brahmana Nyoman Buruan, putra dari Brahmana Diler. Keberanian dan kesaktiannya membawa perubahan besar bagi masyarakat di abad ke-14. Dulu desa mengalami wabah yang melanda dan gagal panen. Masyarakat pun meminta bantuan kepada Raja Bali, diangkat sebagai Bagawante yaitu Peranda Ketut Ler, dengan membawa harapan dan berbagai upaya untuk menyelamatkan desa. Melalui pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, beliau berhasil menyembuhkan masyarakat dari penyakit dan menjaga desa dari bencana. Cerita rakyat yang berkembang di daerah kawasan Pura juga menceritakan dalam sebuah peristiwa menarik saat Peranda Ketut Ler selamat mengambil titah suci yang dibagikan oleh Raja Bali. Beliau hanya mendapat air sepanjang gayung. Namun keajaiban terjadi ketika gayung tersebut tiba-tiba memanjang dan mengalir deras menuju desa Manuabe, mengubah desa tersebut menjadi subur dan makmur. Ini adalah merupakan mitologi yang ada di daerah sekitaran dari Pura Griya Sakti Manuabe. Pura Griya Sakti Manuabe bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga menjadi lokasi terakhir bagi Ida Bathara Sakti Manuabe yang mencapai moksa. Anehnya, bukti kesaktiannya tidak berupa tubuhnya, tetapi berupa lempengan perunggu dan tongkat yang masih dijaga hingga kini. Tradisi mepet perjalanan mengambil air suci dari desa Damukling menjadi bagian penting dari ritual tahunan. Meskipun medan yang berat, semangat masyarakat tidak pernah pudar. Dan saat ini saya sudah berada di bagian
Utama Ning Mandala dari Pura Griya Sakti Manuabe, di mana di sini terdapat beberapa pelinggih yang terlihat sangat cantik, indah dan juga megah yang dihiasi oleh patung-patung. Dan jika melihat dari patung-patung yang ada di bagian tangga dari pura, pelinggih-pelinggih yang ada di sini sepertinya menceritakan tentang pemutaran Gunung Mandara, di mana ketika para dewa dan raksasa, Detya raksasa memutar gunung untuk mendapatkan Tirta Amerta Kamandalu. Dan di sini terlihat adalah perwujudan dari para dewa, yang mana ketika memutar tubuh dari naga Basuki yang merupakan naga yang dijadikan tali, para dewa berada pada ekor dari naga dan para Detya raksasa berada di bagian kepala dari naga, sehingga ketika naga menyemburkan upas agni, yang terkena adalah para Detya dan raksasa. Dan di pelinggih berikutnya juga terdapat tangga yang dihiasi dengan patung naga, dan di sini terlihat jenis patung adalah merupakan wajah dari Detya dan raksasa yang berada di bagian depan, yaitu di bagian kepala dari naga. Dan ketika mempamit dari Utama Ning Mandala dari Pura Griya Sakti Manuabe, saya menyempatkan diri untuk berjalan melihat-lihat bagian samping dari pura. Di sini terdapat sebuah lorong dan terdapat sebuah bangunan. Kemungkinan ini adalah merupakan tempat istirahat dan mangku. Dan terlihat di bagian belakang dari pura ada beberapa pohon besar yang tumbuh, dan sekeliling dari pura adalah merupakan, sebelah kanannya adalah jurang yang cukup dalam. Dan dari tempat tadi saya kembali menuju ke Utama Ning Mandala dari Pura Griya Sakti Manuabe, dan menuju sebuah tadi bentar kecil, menuruni beberapa tangga untuk bisa kembali ke bagian Nista Ning Mandala dari pura. Dan ini adalah pemandangan yang ada di sekitaran pura. Dan di sini terdapat tempat pariwisata yang sedang dibangun. Dan ini adalah Candi Bentar yang menghubungkan antara Utama Ning Mandala dengan tangga turun yang nantinya akan sampai di bagian Nista Ning Mandala, dan tidak bisa langsung ke bagian Madya Ning Mandala karena tidak terdapat akses jalan, karena ini adalah merupakan pintu keluar. Ketika pemedak telah selesai melakukan persembahyangan, maka akan diarahkan ke jalan ini yang nantinya tidak akan menghambat pemedak yang baru datang ke bagian Madya ataupun Utama Ning Mandala dari Pura Griya Sakti Manuabe. Dan saat ini saya sudah berada di bagian Jabayan di jalan raya, dan video akan saya akhiri. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak. Sukses.